Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan ini. Jadi materi ini selanjutnya kita akan membahas terkait tentang akibat eksploitasi. Sebelum saya lanjut ke materi, jadi saya mau bertanya, apa sih pengertian dari eksploitasi itu? Silakan. Si bapak mau arang ja anak ndek man cukup umur baru 5 tahun mau paksa ala dulu angkat batu itu keren suruh ke sekolah di narak topeng biaya. Baik. Wah jangan nusak. Baik. Jadi itu menurut ya. Jadi sebenarnya pengertian eksploitasi sudah ada di sini. Jadi di sini adalah eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun immaterial. Jadi eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi seperti yang disebutkan tadi itu tidak terbatas pada pelacuran, kerjaan atau pelayanan paksa. Jadi perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum. Jadi sangat dilarang. Kemudian saya minta perwakilan dari salah satu yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan atau komentar dari tugas yang akan saya berikan ini. Jadi ini tugasnya, silahkan diartikan seperti yang sudah dijabarkan tadi. Ini perwakilan ya masing-masing, silahkan. Mulai dari yang tadi, silahkan. Aran wah sak-sakan niki lelah lalu nanak mau sakit mau jauh ke rumah sakit terus di narak kepeng ke biaya. Suruh si bapak dokter bayar pak ke rumah sakit belum berkepeng kuning ke. Belen nolek terus balik. Oke, baik, silahkan Ibu. Ada anak yang menjual koran yang dipaksa oleh bapaknya. Kemudian mereka melihat teman-temannya senang bisa lulus sekolah, sedangkan dia hari ini mendapat hanya segini pak katanya dari hasil penjual koran tersebut. Baik. Jadi itu beberapa ulasan dari tugasnya. Jadi di sini ada sebab atau ada keuntungan atau akibat dari eksploitasi. Yang pertama masalah materi, jadi memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, diperkerjakan, digunakan untuk mengemis. Jadi anak biasanya digunakan, itu merupakan salah satu tindakan eksploitasi, dipaksa seperti yang disebutkan tadi itu. Kemudian bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya, berkedudukan terhormat. Jadi akibatnya di sini yang pertama masalah putus sekolah, anak putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung menarik diri, kemudian tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita seperti yang dibacakan tadi itu di tugasnya. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya, sehingga anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka, sakit-sakitan, celaka, anak tidak punya waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi di sini juga cara-cara mencegah eksploitasi. Jadi yang pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi itu merupakan salah satu langkahnya. Silahkan maksudnya dikasih saja anaknya untuk tetap bersekolah. Kemudian yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajarnya. Jadi dilarang lah istilahnya untuk memaksa anak untuk melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Jadi itu merupakan salah satu tanggung jawab dari orang tua untuk menafkahi anaknya. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Jadi yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Terus yang keenam, memberitahu anak untuk tetap berwaspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota.
Terus yang ke-8, tidak memberikan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Jadi ketika kita memberikan anak itu HP atau laptop, jadi harus diawasi. Ini merupakan salah satu cara mencegah eksploitasi. Terus menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dialami supaya anak itu merasa diperhatikan. Maksudnya setiap dia melakukan pekerjaan atau bermain, silahkan ditanya apa saja yang dikerjakan. Terus 10, luangkan waktu untuk bercengkrama. Jadi di sini maksudnya bercengkrama untuk bermain lah istilahnya. Jadi jangan anak itu dipaksa untuk bekerja. Terus yang ke-11, kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Yang ke-12, kenali teman-teman mereka. 15, kenali orang dewasa di sekitar mereka. Kemudian tidak menjaminkan anak butuh hutang. Dan yang terakhir, membuat akte kelahiran untuk anak. Jadi pastikan bahwa anaknya dibuatkan salah satu syarat administrasi berkedudukan, yaitu akte kelahiran yang ada di Dukcapil sana ya. Terus di sini ya ada akibat penelantaran. Jadi ketika kita melakukan baik, saya kira seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.